Halo, selamat pagi semua. Apa kabar? Senang sekali ya kita bertemu di hari Sabtu pagi ini. Semoga teman-teman yang ada di Zoom saat ini dan juga di YouTube bisa menikmati weekendnya ya. Dan hari ini kita menyambut teman-teman, selamat datang kembali. Ada yang sudah pernah join nih bersama dengan kita di Volunteer Gathering tahun lalu. Dan ada juga yang baru join. Karena itu kami ucapkan selamat datang buat kita semua gitu ya. Nah kebetulan nih, bukan kebetulan maksudnya, Volunteer Gathering tahun ini bertepatan juga dengan International Volunteer Days gitu ya, yang terjadi, yang dilaksanakan di bulan Desember setiap tahunnya. Dan kita bersyukur kita bersama-sama tahun ini merayakan bersama. Jadi pertemuan kita kali ini adalah mengapresiasi dan juga merayakan bersama apa yang sudah kita lakukan sebagai relawan-relawan yang menolong orang-orang di luar sana. Nah, sekali lagi hari ini juga kita akan tema kita hari ini terdiri dari 3 kata kunci ya. Yang pertama adalah passion, dan yang kedua adalah action, dan yang ketiga adalah passion. Nah, bagaimana itu terjadi? Kita akan dengarkan bersama-sama selama rangkaian acara ini, dan kita akan berbagi bersama juga ya dari narasumber yang akan hadir bersama dengan kita, dan juga mungkin dari teman-teman volunteer yang ada di ruang Zoom saat ini. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai nih, kita pengen tahu sebenarnya kenapa sih teman-teman jadi volunteer? Kenapa teman-teman mau jadi relawan? Boleh nggak sih saya minta tolong tuliskan 1-2 kalimat di kolom chat, nanti kita bacakan pada saat sesi berikutnya gitu ya. Sekali lagi, kenapa sih teman-teman mau jadi volunteer? Boleh dituliskan di kolom chat, nanti kita akan bacakan bersama-sama. Baik, untuk mengawali acara kita pagi ini dulu bersama dengan saya sudah ada Hana. Halo Hana. Halo. Apa kabar? Sehat. Ya, senang sekali ya kita bisa ketemu pagi Sabtu ini, luar biasa banget gitu ya. Nah, hari ini nih udah ada teman-teman yang ada di Zoom dan juga di YouTube nih. Boleh disapa-sapa dulu. Halo. Nah, Hana ini adalah kita bisa minta mereka open cam kali ya. Boleh open cam sebentar, kita mau cek dulu teman-teman yang ada di YouTube dan juga yang ada di Zoom. Yang baru bangun tidur nggak apa-apa gitu, yuk kita lihat mereka. Wah, ini masih ngopi kayaknya ya, masih ngopi ya. Yang penting tetap listening ya. Iya, tetap listening, nggak apa-apa ya. Dengar. Oke, baik. Hana akan menyampaikan sesuatu buat kita semua, sekaligus untuk membuka rangkaian acara kita hari ini ya. Kalau begitu, tanpa lama-lama, saya silakan Hana. Oke, terima kasih Bang Mei. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di acara Volunteers Day, Volunteers Gathering 2021 dalam rangka International Volunteers Day di bulan Desember. Seperti tadi Bang Mei sudah kasih tahu bahwa tema acara kita hari ini adalah Passion, Action, and Impact. Nah, senang sekali saya menyambut banyak sekali volunteers yang hadir melalui Zoom saat ini live atau nanti menyaksikan delay di YouTube. Senang sekali, terima kasih sudah mau bangun pagi di hari Sabtu untuk sama-sama kita semua merayakan ya apa yang sudah teman-teman lakukan untuk membantu anak-anak Indonesia. Hari ini merupakan celebration kita sama-sama. Nah, saya mau memberikan informasi bahwa sejak pandemi, Wahana Visi Indonesia bergandengan tangan dengan 180 kurang lebih volunteers yang memiliki hati untuk tidak menyerah pada keadaan. Ketika pandemi kita semua tahu bahwa kita nggak bisa kemana-mana ya, aka di rumah aja gitu. Tapi teman-teman tidak menjadikan itu alasan untuk menyimpan passion dan strength yang teman-teman punya untuk diri sendiri aja. Tapi teman-teman juga melakukan sesuatu walaupun ada batasan pergerakan. Nah, pandemi ini justru saya melihat bahwa ini adalah bukti bahwa kekuatan hati teman-teman lebih besar daripada batasan pergerakan tersebut. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, apresiasi untuk semua teman-teman yang sudah terlibat baik melalui baik di rumah aja melakukan volunteeringnya ataupun yang terjun langsung ke lapangan di kondisi bencana bahkan gitu. Senang sekali, saya sangat bangga bisa bersama teman-teman bersama-sama membantu anak-anak Indonesia dan masyarakat yang membutuhkan. Nah, hal ini juga membuktikan bahwa teman-teman tidak egois ya, menyimpan strength, passion teman-teman buat diri sendiri, tapi bergerak, melakukan sesuatu. Dan mungkin teman-teman ngerasa, aduh impact-nya kecil nih, aduh impact-nya nggak signifikan nih, gitu. Tapi percayalah teman-teman bahwa impact yang terlihat kecil saat ini bisa bergulung ya menjadi impact yang sangat besar di masa depan. Karena itu, selamat menikmati acara hari ini.
Semoga narasumber hari ini, obrolan-obrolan kita hari ini memberikan banyak insight, enlightenment, menjadi sumber motivasi, juga semangat teman-teman untuk terus maju menolong mereka yang membutuhkan. So, happy International Volunteers Day. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Wah, menarik sekali. Terima kasih, Hana. Boleh diberikan tepuk tangan ya untuk Hana. Thank you, Ternyata kita bisa melihat ya, ada banyak orang-orang yang tergerak hatinya ya, dan senang kita bisa bersama-sama dengan mereka orang-orang hebat semuanya. Ya. Nah, ini nih sebelum keluar dulu nih, saya mau bacakan ada 2 nih orang yang sudah memberikan respon. Kenapa sih dia mau jadi volunteer gitu ya? Tuh? Nah, yang pertama itu tadi adalah dari Angel, itu dia bilang bahwa saya itu udah diberkati dan karena itu saya mau jadi berkat. Wow, luar biasa banget ya. Be blessing to be blessing for other people. Betul sekali. Be blessing. Okay. Dan yang kedua ada dari Prita nih. Dia merasa bahwa aku tuh nggak ngapa-ngapain, program volunteer yang biasa aku ikutin udah nggak jalan lagi sejak pandemik. Tapi benar nggak sih nggak jalan? Nanti kita lihat sama-sama ya. Nah, program volunteer yang sebelumnya dia jalanin nggak ada. Iya, betul. Yang turun ke lapangan langsung begitu kali ya. Dan ini cari-cari program lagi. Ternyata nemu yang satu visi dengan dia. Jadi lagi dia jadi volunteer kayak gitu. Terima kasih buat teman-teman ya. Nah, saya percaya teman-teman yang hadir di Zoom dan juga yang di YouTube nanti itu memiliki passion yang berbeda-beda, tetapi itu adalah untuk kebaikan anak dan masyarakat ya. Terima kasih sekali lagi buat Hana. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih. Baik. Nah, tadi kita udah kita udah mendengarkan satu dua kata dari Mbak Hana, dan saat ini kita juga menghadirkan narasumber. Nah, narasumbernya nanti akan saya persilakan setelah ini, tapi kita cek satu video berikut ini dulu. Kamu bosan melihat kesenjangan sosial di sekitar kamu? Ingin membantu, tapi kamu nggak tahu harus berbuat apa? Sudah pernah cek di internet? Kita punya solusinya buat kamu. Selamat datang di Indo Relawan. Di sini, kamu bisa daftarin diri kamu sebagai relawan. Dan untuk lebih lengkapnya, kamu bisa cek di kolom panduan relawan. Setelah registrasi, kamu akan menerima email dari website kita untuk konfirmasi. Lengkapi profil kamu dengan mengisi domisili, keterampilan, dan lain-lain. Setelah menyelesaikan semuanya, kamu bisa cari aktivitas yang sesuai dengan minat dan kemampuan kamu. Sudah ketemu aktivitas yang kamu suka? Gimana? Gak sulit kan menjadi relawan? Indo Relawan. Ubah niat baik, jadi aksi baik hari ini. Nah, itu tadi video dari teman-teman Indo Relawan ya. Dan hari ini spesial juga hadir bersama dengan kita di studio hari ini gitu ya. Kita akan ngobrol bersama. Kita akan berbagi bersama tentang dunia pervolunteeran seperti itu ya. Nah, tapi sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu nih. Sebenarnya ada 3 nih narasumber kita pada hari ini ya. Saya mau sapa dulu. Yang pertama Mbak Asa dari Indo Relawan. Halo, selamat pagi Mbak Asa. Pagi. Apa kabar? Baik. Iya, kelihatan baik banget ya pagi ini. Teman-teman yang di luar sana mungkin pasti juga nggak asing ya dengan Mbak Asa dari Indo Relawan gitu ya. Dan yang kedua kita juga nanti akan ngobrol dengan Cia dari volunteer dari PIC volunteer dari Wahana Visi Indonesia. Halo Cia. Wah, luar biasa banget ya pagi ini. Dan ada satu tamu dari ujung Indonesia paling timur ya. Ada Kak Eni. Halo Kak Eni, selamat pagi. Halo Kak Mei. Halo teman-teman di studio. Oh, yeah. Ini kayaknya bukan selamat pagi tapi udah siang ya di sana ya. Udah jam 12 siang ya. Ya, udah jam 12 lewat. Oh ya. Aman di sana Kak? Aman Kakak. Oh iya, aman Kakak. Oke, baik, kita akan ngobrol bersama dengan tamu kita bertiga pada pagi hari ini. Dan karena itu saya mulai dulu nih. Nah, tadi kan kita sudah melihat beberapa potongan video sebelumnya. Dan kita juga akan berbagi melalui pertanyaan-pertanyaan berikut ini nanti ya. Tapi sebelumnya juga saya mau ingatkan teman-teman yang ada di Zoom, boleh bertanya dengan ketiga narasumber kita yang ada di sini. Silakan cantumkan melalui kolom komentar, nanti kita akan bacakan ya. Jadi jangan ragu-ragu kalau ada yang masih, pengen tahu lebih banyak tentang dunia relawan itu kayak gimana, silakan tuliskan di kolom komentar seperti itu ya. Nah, saya mulai dulu nih. Ini karena Mbak Asa yang dekat saya nih, saya mau tanya nih, Indo Relawan ya. Boleh cerita sedikit nggak Mbak? Indo Relawan ini apa? Sejak kapan sih terbentuknya? Kemudian idenya apa? Cita-cita luhurnya apa? Ini jadi Indo Relawan. Berat banget pagi-pagi. Berat banget pagi-pagi ya. Tapi bisa dikemas dengan cara yang lebih gampang lah ya. Oke.
Mungkin bisa dijawab dulu. Mungkin aku sapa teman-teman dulu. Oh, boleh Halo banget. semuanya, teman-teman relawan. Ada berapa juta orang yang ikutan? Banyak banget, ada juga yang di YouTube ya. Oke. Jadi ini dari teman-teman relawan dari seluruh Indonesia ya, teman-teman. Iya, betul sekali. Iya, jadi perkenalkan nama aku Marsha Nurmaranti, biasa disapa Asa. Nah, sebenarnya Indo Relawan itu singkatnya ya, tadi kan harus dijawab dengan nggak serius-serius banget ya, karena hari Sabtu pagi. Jadi Indo Relawan ini adalah Mak Comblang. Mak Comblangnya, mungkin anak-anak sekarang tahu nggak ya Mak Comblang? Masih tahu lah, masih tahu. Jadi kami Biro Jodoh gitu ya, yang mempertemukan komunitas yang membutuhkan relawan dengan siapapun yang mau menjadi relawan. Jadi semacam hosting gitu ya? Iya, jadi wadah yang mempertemukan. Nah, kami pertemukannya melalui platform indorelawan.org. Gitu. Jadi kami bangun sebuah website marketplace di mana teman-teman bisa daftar jadi relawan, pilih aktivitas sosial yang sesuai dengan minat teman-teman, dan yang kedua, teman-teman yang punya komunitas itu juga bisa mencari relawan gitu. Jadi kalau misal komunitasnya sedikit anggotanya terus ingin menambah lagi anggota barunya, nah bisa cari relawan di Indo Relawan. Gitu kurang lebih. Dan tadi pertanyaan kedua cita-citanya, idenya besarnya apa? Ya. Ide besarnya apa? Jadi sebenarnya kalau Indo Relawan ini mungkin masih baru dibandingkan WVI pasti ya. Kami dibuat dari tahun 2013. Gitu. Jadi website ini dibangunnya 2014 gitu. Nah, di Indo Relawan sendiri sebenarnya sekarang ini sudah ada 200.000 relawan yang bergabung. 200.000, amazing banget. Tepuk tangan, 200.000. Iya, banyak banget. Anak-anak muda semua isinya loh. Anak muda semua? Anak muda semua. Dan itu dari berbagai wilayah di Indonesia gitu. Karena kita kan platform ya, jadi siapa aja sebenarnya bisa jadi relawan. Nah, organisasi yang bergabung di Indo Relawan kurang lebih ada 3.000 organisasi dari berbagai isu sosial gitu. 3.000? Amazing. Tapi kita punya mimpi ya, mimpinya 1 juta. Mimpi 1 juta. Oke. Wah, ini promosinya harus kencang nih. Iya, jadi harus collab nih kita. Iya, jadi sekali. Mimpinya juga sebenarnya kenapa sih kita bikin Indo Relawan, karena kita ingin menjadikan atau menghidupkan kembali gotong royong. Ya, kalau istilah gotong royong itu mungkin teman-teman taunya kerja bakti gitu ya. Tapi sebenarnya gotong royong itu sudah menjadi nilai masyarakat Indonesia untuk saling bantu. Dan gotong royong ini ingin dihidupkan kembali melalui kerelawanan. Kan kalau kita jadi relawan kan kita bareng-bareng gitu. Kerjanya nggak sendiri-sendiri. Jadi memang bareng-bareng, dan supaya ini menjadi lifestyle-nya atau gaya hidupnya teman-teman anak-anak muda di Indonesia. Jadi relawan tuh bukan hal yang eksklusif lagi gitu ya, nggak hanya dulu bayangan aku mikir orang-orang yang berkegiatan sosial itu nanti kalau udah punya banyak uang, udah sukses gitu ya, kalau udah tua gitu ya, kalau sekarang mah main-main aja. Ternyata enggak. Ternyata yang anak-anak muda dari dia masih muda dia udah jadi relawan gitu. Jadi pengen jadiin itu jadi gaya hidup gitu. Kalau misalnya tadi pagi aku minum kopi itu jadi lifestyle-nya aku gitu ya. Dan juga anak-anak muda di Indonesia, mungkin di kota besar ya, di Jakarta contohnya, mereka kan lifestyle-nya mungkin ya kayak Mbak Cia juga suka nongkrong dan minum kopi gitu kan. Jadi ngopi itu jadi bagian dari gaya hidupnya anak-anak muda. Nah, kenapa enggak dengan volunteering? Kenapa enggak dengan menjadi relawan gitu? Jadi udah bukan hal yang sulit lagi, karena sebenarnya indorelawan.org ini hadir untuk teman-teman ya bisa daftar, bisa pilih kegiatan kerelawan karena banyak gitu. Jadi kayak coffee shop ada di mana-mana. Nah, ini kegiatan kerelawan ada di mana-mana. Jadi udah nggak susah lagi gitu. Menarik banget. Menarik banget ya bagaimana, menarik apa yang disampaikan oleh Mbak Asa tadi itu, bagaimana kembali memunculkan ini ya, kegotong royongan dan menjadikan ini menjadi sebuah lifestyle gitu ya. Nah saya mau ke Cia dulu nih. Nah ini kan sebenarnya platformnya hampir mirip gitu ya, cuman kalau Cia lebih spesifik menangani yang untuk Wahana Visi Indonesia. Boleh cerita sedikit nggak sih, kenapa akhirnya sampai terbentuk satu wadah? Kalau di kita kan bilangnya My Volunteer ya, tapi bagaimana itu prosesnya dan sampai terbentuk, boleh cerita sedikit? Boleh. Kalau volunteer Wahana Visi Indonesia itu udah ada kalau nggak salah sejak tahun 2016 gitu ya awal-awalnya. Jadi Wahana Visi Indonesia sebenarnya impiannya adalah
kalau Indo Relawan tadi bilangnya jadi biro jodoh nih, Iya. macomblangnya antara organisasi sama relawannya gitu. Nah, kalau Wahana Visi Indonesia ini ingin menjadi jembatan gitu. Kita mau jadi the bridge antara relawannya yang mungkin kita juga udah dapetin beberapa dari Indo Relawan dengan masyarakatnya gitu. Karena kita tahu sesuai dengan tema hari ini ya gitu, ada orang-orang yang pastinya punya passion yang mau bikin action untuk menciptakan impact gitu. Nah, kita nih mau menjadi jembatannya. Ini loh, ada banyak masyarakat, ada banyak anak-anak yang membutuhkan yang kalian bisa nyalurin passion yang kamu punya dan make an impact di situ. Jadi biro jodoh dan jembatan. Tapi gimana sih kok bisa ketemu dulu? Kok bisa ketemu dulu antara Indo Relawan dengan volunteer Wahana Visi Indonesia? Jadi kita itu ketemu pertamanya mungkin WVI pakai platformnya Indo Relawan gitu ya untuk acara Berani Mimpi. Waktu itu masih Berani Mimpi yang untuk membangun Honai Belajar Anak di Papua gitu. Jadi WVI ada acara, kita pakai platform Indo Relawan. Setelah itu kita lihat nih kayaknya menarik juga nih kalau kita kerjasama lebih lagi. Jadi kita mau kerjasama lebih lagi di Berani Mimpi yang selanjutnya, yang Air untuk Sika, bersama dengan salah satu ambasador Indo Relawan ya gitu. Jadi salah satu campaignernya di Berani Mimpi itu Morgan Oy ya waktu itu. Terus sejak itu kita bikin campaignnya gimana kalau kita bikin campaign ini bareng-bareng gitu. Dari situ sih awalnya. 2018 ya. Dan itu sempat agak terhalang sedikit ya karena ada bencananya banyak banget waktu itu karena kita fundraising. Tapi terus ada 3 bencana ya dalam 1 tahun yang sama. Tapi ya puji Tuhannya akhirnya kita sempat bisa melalui online, akhirnya Air untuk teman-teman di Sika tetap bisa. Wah, menarik sekali ya antara biro jodoh dengan The Bridge tadi ya. Oke, nah kita mau nanya nih, tadi kan sebenarnya di kolom komentar udah ada beberapa jawaban dari teman-teman kenapa sih dia mau jadi relawan. Itu kan dari perspektifnya orang yang mau jadi relawan. Nah, pengen tahu nih dari sisi teman-teman yang menjadi PIC dari atau pengelola dari platform lah seperti itu ya. Nah, kenapa sih seseorang harus jadi relawan? Tadi sebenarnya udah ada beberapa, tapi boleh dikasih penekanan lagi mungkin. Kenapa sih gue harus jadi relawan kayak gitu? Apa sih benefitnya? Boleh dikasih tahu ke kita. Aku dulu. Sih boleh. Jadi aku juga berangkat dari relawan. Ya, jadi sebelum join di Indo Relawan juga sudah ikut kegiatan volunteer itu. Jadi kalau dihitung dari sekarang tuh udah kayak 10 tahun lah ya. Jadi dulu tuh pengalaman aku jadi relawan tuh 5 tahun lah gitu. Terus ini cerita sedikit boleh ya? Boleh, cerita banyak boleh. Boleh ya. Jadi dari situ 5 tahun di kegiatan volunteering kok seru banget ya, kok rasanya menyenangkan gitu. Akhirnya coba deh banting setir full time di Indo Relawan gitu. Jadi pengen ngajakin lebih banyak orang jadi relawan. Kalau dari diri sendiri sebenarnya motivasinya takutnya terlalu receh nih ya. Tapi sebenarnya alasannya simpel, ingin mencari kegiatan yang bermanfaat di waktu akhir pekan. Jadi kayak, aduh aku nggak mau cuman kayak nonton ke bioskop atau nge-mall gitu ya, atau malam minggu sama pacar gitu ya. Kayaknya kok nggak berfaedah banget gitu doang gitu kegiatan. Jadi mencari kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, terus akhirnya ketemu satu komunitas di mana aku cocok di situ gitu. Jadi alasannya tuh sebenarnya macam-macam ya, dan tapi yang aku lihat gitu ya dari 10 tahun aku jadi relawan, sebenarnya jadi relawan itu melatih empati sih gitu. Jadi mungkin ini yang apa ya, yang nggak kita sadari, tapi dunia ini butuh lebih banyak orang yang berempati gitu. Jadi empati ini harus kayak diangkat lagi gitu ya, karena kita sekarang lagi di pandemi. Jadi sebenarnya relevan sekali kan, kita harus bisa berempati dengan orang karena kita lagi berada di situasi yang sulit. Jadi sebenarnya kenapa teman-teman harus jadi relawan, karena teman-teman dengan menjadi relawan tuh bisa melatih empati. Gitu. Jadi di situ kalau misalnya kita bayangin aja di dalam satu lingkungan, mungkin di lingkungan keluarga gitu ya. Kalau keluarganya isinya orang-orang yang berempati kan pasti harmonis gitu. Dan bayangkan kalau misalnya dari keluarga terus lingkungan terdekat kalian isinya juga orang-orang yang berempati, dan bayangkan kalau satu Indonesia ini isinya orang-orang yang memiliki empati yang tinggi gitu. Jadi ya manfaatnya banyak, nggak hanya untuk teman-teman sendiri, tapi untuk orang yang ada di sekitar teman-teman, dan bahkan untuk negara gitu ya, untuk Indonesia supaya
bisa hidup dengan lebih damai, lebih toleran. Itu kan yang kita mau gitu ya, lebih happy gitu. Dan juga sebenarnya manfaat buat kita pribadi itu ya lebih bahagia. Kita melihat apa ya, kalau kita mungkin kalau ke lapangan siapa sih kayak kamu pasti capek gitu kan ya, tapi pas ngelihat yang kita bantu ibu-ibu anak-anaknya itu mengucapkan terima kasih, seneng ada di dekat kita, itu kayak aku nggak tahu itu rasanya bahagianya tuh kayak beda, di-charge kembali gitu ya. Bahagianya tuh beda gitu, bukan kayak bahagia kita beli barang di online shopping gitu. Dan ya itu manfaatnya untuk teman-teman, dan siapa sih yang nggak mau happy gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini yang sedang tidak bahagia, jangan mengurung diri. Jadi relawan. Benar, bisa connect sama orang itu luar biasa sih rasanya gitu. Jadi relawan tuh mungkin bisa menjadi jawaban. Wah, ternyata banyak sekali manfaatnya ya teman-temannya. Nggak cuman manfaat itu kan nggak cuma dihitung dari sisi materi ya, tapi ada sisi yang bisa dipuaskan seperti itu dari diri kita gitu ya. Nah, saya boleh ke Cia dulu nih. Kenapa sih orang harus jadi relawan? Terutama misalnya di Warna Visi Indonesia. Apa manfaatnya? Oke, sebenarnya kurang lebih sih sama ya. Mbak Asa sudah mengambil semua ya. Banyak kan. Nah, tapi benar, yang paling banget tuh benar sih teman-teman. Di situ kita bisa melihat suatu kehidupan yang lain ya melalui kerelawanan gitu. Kita tahu bahwa hidup kita tuh nggak sendiri gitu ya. Kita tahu kita harus make connections with other people, terus akhirnya kita belajar banyak juga dari mereka. Dan sometimes kadang-kadang di dalam kehidupan itu kita, apalagi kalau misalnya teman-teman relawan kan banyak kan nih dari kota besar, kalau di WVI ya, banyak kan juga dari kota besar gitu. Kita kadang-kadang yang menganggap bahwa kita punya satu ilmu, punya passion, punya ini. Pokoknya kadang-kadang kan relawan tuh menggebu-gebunya seperti itu ya. Kadang kita somehow kadang merasa, gue pinter nih, gue ini segala macam. Tapi kadang-kadang nih melalui kerelawanan kita merasa kayak, oh enggak ya, ternyata gue tuh kecil banget. Terkadang kita tapi itu merupakan hal yang positif sih menurutku gitu, karena kita tahu bahwa masih banyak banget hal yang perlu kita pelajari di dunia ini gitu, masih banyak banget perspektif yang perlu kita terima, dan itu sangat mempengaruhi ketika kita juga pada akhirnya bisa compromise sama teman-teman yang lain gitu, sama budaya yang lain, sama agama yang lain gitu. Nah, jadi melalui volunteer ini benar-benar membuka akan membuka banyak pikiran-pikiran kita sih. Itu akan membuka dunia kita tuh jadi lebih luas. Menurutku kan ada quotes ya, kalau mau melihat dunia lebih kuat lebih besar itu baca buku gitu. Tapi sejak relawan ini ada, buat aku selain baca buku jadi relawan. Itu dunia kamu bakal luas banget gitu. Kayak mantap banget. Oke, nah ini ada juga Kak Eni sudah bersama dengan kita. Nah, boleh cerita sedikit nggak sih Kak Eni, kira-kira kondisi lapangan itu kayak gimana sih? Supaya nanti orang juga bisa ngerti, oh ya ternyata aku tuh butuh jadi relawan kayak gitu. Nah, apa sih yang bisa dilihat, apa yang bisa dikasih tahu oleh Kak Eni? Kondisi di lapangan seperti apa sehingga kita membutuhkan orang-orang yang hatinya tergerak untuk menjadi relawan. Boleh dijawab dulu Kak Eni? Iya, Kak Mei dan teman-teman di studio, program relawan ini sebenarnya sangat menolong kami ya di kondisi kami yang khususnya di Papua. Di Papua itu sangat luas sekali wilayahnya dan berbeda-beda konteksnya gitu. Dan kalau untuk di konteks di tempat wilayah layanan kami di Kabupaten Biak Numfor, itu masyarakatnya jauh lebih terbuka. Tetapi tetap saja ada hal-hal unik yang dengan kehadiran volunteer itu begitu menolong anak-anak dan masyarakat yang kita layani ya. Yang sederhana sekali ketika teman-teman volunteer hadir di Biak dengan berbagai profesi, itu membuat anak-anak itu jadi terbuka gitu bahwa ternyata ada profesi lain selain jadi pendeta, guru, suster, atau tentara, atau polisi seperti itu. Jadi dengan kondisi-kondisi keterbatasan yang ada di Papua, baik itu jaringan internet, maupun informasi-informasi yang lain, kehadiran volunteer itu menjadi satu jembatan, tadi Kak Cia bilang ya, jembatan bagi anak-anak dan masyarakat yang kita layani untuk bisa menolong mereka melihat dunia lain gitu, melihat ada apa sih di luar sana, siapa sih yang mengasihi mereka saja seperti itu, dan teladan-teladan seperti itu membawa transformasi buat anak-anak ya. Dengan
keterbatasan kita di Papua ya, kayak di Biak kami cuma berempat gitu dengan 1.500 anak, dengan wilayah yang berjauh-jauhan, dengan kehadiran volunteer itu, wah itu benar-benar buat kami apa ya, bersukacita, tetapi juga kami merasa punya teman yang luar biasa, merasa tidak sendiri, ya, merasa mendapat support yang luar biasa gitu. Dan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, tapi selama 3 kali kehadiran volunteer di Biak itu membuat kami yang kadang-kadang udah mentok gitu ya, mau bikin apa dengan anak-anak, mau ngapain dengan masyarakat gitu, dengan kehadiran volunteer itu menjadi spirit baru gitu ya. Mereka memberikan semangat yang baru, dan itu buat sesuatu yang luar biasa banget buat kami. Dan jujur aja, dengan 3 tahun belakangan ini masa pandemi dan ya banyak bencana seperti itu, kami kangen. Rindu. Oh iya. Nanti tunggu dulu. Nanti kita akan rasa kangennya ditahan dulu. Nanti kita akan coba salurkan lagi rasa kangennya ya melalui kegiatan volunteer berikutnya dulu ya. Oke. Tapi saya mau masuk dulu nih ke pertanyaan berikutnya buat Mbak Asa dan Kak Cia gitu ya. Nah, selama mengelola menjadi PSI dari kegiatan volunteer, entah itu dari Indo Relawan dan juga Warna Visi Indonesia, tren apa sih yang bisa kita lihat dari teman-teman yang menjadi relawan, atau mungkin hal-hal tertentu yang menjadi tren yang bisa kita lihat sama-sama nih? Boleh dari Mbak Asa dulu. Oke. Mungkin aku ada 2 jawaban nih. Tren lebih ke isu kali ya. Oke, trennya lebih ke isu. Jadi kalau ngelihat dari data gitu ya di Indo Relawan selama 3 tahun terakhir, dulu tuh orang-orang jadi relawan tuh kebanyakan di isu pendidikan. Gitu. Jadi kenapa? Karena emang komunitas pendidikan tuh banyak banget gitu. Nah, 2 tahun belakangan ini, sekarang udah pandemi udah 2 tahun ya. 4 tahun ya. Tahun ini agak miss gitu tahun ya. Pokoknya sebelum pandemi, isu yang ada satu isu lagi yang juga menarik perhatian anak-anak muda, yaitu isu lingkungan. Gitu. Jadi sekarang nih memang kita kan lagi di climate crisis ya, krisis perubahan iklim. Terus kita juga ada masalah plastik, masalah hutan yang ditebang liar dan lain sebagainya gitu. Jadi sekarang sudah mulai banyak yang beralih juga, bukan beralih sih, tapi menjadi lebih banyak yang fokusnya juga ke isu lingkungan. Gitu. Jadi banyak teman-teman relawan yang mencari kegiatan-kegiatan yang fokusnya ke situ. Gitu, kayak mereka mungkin ngerasa resah gitu kali ya, merasa secara mungkin di kehidupannya sehari-hari udah mulai kena dampaknya nih, mungkin ya bencana mereka rasain karena banjir dan lain sebagainya, atau lingkungan mereka jadi rusak gitu. Jadi sekarang lebih banyak dan butuh lebih banyak lagi sebenarnya gerakan-gerakan dan relawan-relawan yang terjun ke isu lingkungan. Gitu. Terus itu trennya. Dan yang kedua, karena pandemi, nah sebenarnya waktu pandemi itu Indo Relawan juga sedih sih ya. Maksudnya kayak kita kan biasanya ke lapangan ya, kakak-kakak WFI juga gitu. Jadi harus mikirin gimana, nggak mungkin dong selama pandemi kita ngomongin tentang COVID aja. Jangan sampai isu-isu lain jadinya nggak kita pikirin gitu kan. Dan gimana nih caranya supaya kita bisa tetap bantu isu-isu lain. Nah, jadi kegiatan volunteeringnya juga berinovasi gitu. Jadi ini yang keren juga dari gerakan-gerakan dan komunitas-komunitas yang ada. Mereka harus bisa mikirin ya gimana caranya kita bikin kegiatan yang melibatkan relawan tapi juga tetap aman dan tidak membahayakan keselamatan gitu, karena kita lagi di pandemi. Jadi banyak inovasi seputar virtual volunteering. Jadi kegiatan-kegiatan kerelawanan yang sebenarnya bisa diikutin dari rumah aja, dari jarak jauh. Sebenarnya ini udah ada dari dulu sih gitu ya. Sebelum pandemi juga kami di Indo Relawan bikin kayak konsepnya virtual volunteering, remote gitu. Jadi mereka bisa bantu dari mana aja. Bahkan kita punya relawan, Indo Relawan di Jakarta, kita punya relawan di Lombok. Tugasnya waktu itu dia jadi penulis. Ya penulis kan nggak harus datang ke kantor gitu kan. Jadi bisa dari mana aja. Nah, virtual volunteering ini yang lagi jadi tren, Kak. Selama pandemi. Dan mungkin teman-teman WFI juga udah mulai mikir, teman-teman relawan tuh bisa dikasih tugas apa ya itu untuk mereka supaya bisa tetap kontribut gitu ke isunya. Jadi banyak gerakan-gerakan yang sifatnya virtual, tapi tetap bukan berarti kayak di rumah aja terus nggak ada dampaknya gitu, bisa berdampak gitu. Contohnya waktu itu kita bikin kegiatan relawan digital bareng Kementerian Kesehatan.
saat Juli kemarin itu kan lagi parah-parahnya COVID dan banyak yang cari rumah sakit. Sedangkan pemerintah tuh punya Siranap namanya, platform untuk website untuk orang ngecek bed, jumlah pasien. Nah, itu relawan kita yang update 3 jam sekali. Gitu. Jadi kita bantu pemerintah untuk berkontak dengan orang IGD-nya gitu untuk minta data. Karena orang IGD-nya juga nggak bisa kasih data gitu ya kalau harus input segala macam. Jadi relawan kita simple kerjanya dari rumah, dia WhatsApp-an dengan orang rumah sakitnya, terus input data ke chatbot, terus nanti sistem teknologi itu masukin langsung ke website. Dashboard atau apa gitu ya? Iya, dan waktu itu kita bantu sekitar 1.300 rumah sakit di kebanyakan di Jawa, Bali, gitu. Ada di beberapa provinsi juga sih, gitu. Tapi itu juga luar biasa. Relawannya angkanya 3.000-an. Jadi kayak banyak banget, dan itu kegiatan virtual volunteering terbesar sih yang pernah kita bikin, dan dampaknya langsung karena dari data itu langsung kelihatan, waktu itu kelihatan nih lagi tinggi-tingginya. Tapi pas udah mulai turun, kelihatan juga IGD-nya kosong. Nah, dari situ kan pemerintah bisa bikin kebijakan gitu ya. Jadi inputnya relawan tuh sebesar itu bikin kebijakan negara. Padahal dia cuma ngerjain data, tapi sebenarnya bisa berimpact pada pengambilan keputusan nasional gitu loh ya. Itu juga kayak pas kita bilang, ini dilihat sama kementerian dan dilihat sama presiden loh datanya. Kita juga kayak takut gitu kan, tapi ya kita valid gitu. Kita bantu memvalidasi data kalau ngomonginnya. Itu contoh dari sekian banyak kegiatan digital sih yang kami keren banget. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi gitu ya. Nah saya mau masuk ke Cia nih. Ini kan sebenarnya bicara masalah tren, kan tadi itu Mbak Asa juga bicara masalah tren isu gitu ya, dan ataupun aktivitas seperti itu. Nah, kalau misalnya Cia bisa melihat dari sisi itu, atau mungkin tren dari sisi orang yang mau jadi relawan di kita itu kayak gimana sih, seperti apa? Itu boleh dilihat dari situ. Thank you. Kalau misalnya trennya ya, yang sekarang terjadi, yang setahun 2 tahun belakangan ini aku lihat, mungkin kalau misalnya biasanya kita pikir, orang-orang yang jadi relawan itu di atas 18 tahun gitu. Mungkin orang-orang yang sedang kuliah, biasanya kan di situ ya, menggebu-gebunya mau do something for others tuh biasanya di waktu-waktu kuliah ataupun baru-baru mulai kerja gitu. Nah, yang menarik nih di Wahana Visi Indonesia, itu juga tetap ada. Tapi yang sekarang sedang berkembang ini anak-anak SMP SMA gitu. Ini yang cukup amazed juga. Yang somehow kita kadang suka mikir, waktu SMP SMA gue ngapain ya? Soalnya mereka udah, mereka yang ngehubungin kita sendiri, and mereka bikin proposal, bener-bener proposal yang sangat rapi dan bagus. Ya mereka bilang, Kak, aku punya nih komunitas. Komunitas dari sekolah. Kadang ada komunitas yang memang dari sekolah, karena sekolah sekarang kan emang mengedepankan sekali social project ya. Dan mereka harus mencari sendiri NGO-nya. Nah, tapi ada beberapa komunitas gitu yang bareng sama kita. Salah satunya adalah Gen Digital Academy. Aku nggak tahu, mungkin anak-anaknya pada bilang mau datang hari ini. Aku nggak tahu ada mereka atau nggak di sini. Tapi buat aku ini menarik banget. Jadi mereka anak-anak SMA kebanyakan. Mereka bikin community sendiri di luar daripada sekolahnya. Dan mereka ini anak-anak SMA yang awalnya nih banyak kan cowok-cowok setahu aku ya. Dan mereka ini awalnya ini suka banget sama yang namanya teknologi. Mereka suka IT, dunia perhatian segala macam. Sampai akhirnya mereka bisa membuat merangkai program anak-anak belajar coding, tapi untuk anak-anak adik-adiknya mereka di usia SD. Bayangin, anak SD diajarin coding sama kakak-kakak kelasnya anak SMA dengan permainan. Tapi kayak permainan dulu, mereka ajarin logikanya coding. Setelah itu mereka kasih bawa iPad, suruh anak-anak membuat games Flappy Bird apa sih? Angry Bird yang flying, yang Flappy Bird ya, bikin game Flappy Bird, terus anak-anak dibagi kelompok dan mereka bisa bikin game itu dari iPad. Dan itu buat aku amazing banget ya. Itu keren banget gitu ya. Jadi anak-anak SMA dengan passionnya mereka dari umur segitu, dari usia SMA di bawah 18 tahun, ada yang 14 tahun, 15 tahun gitu. Mereka udah tahu passionnya dia apa, dan mereka udah mau do for others, make do action and make an impact. Itu buat aku kayak amazing banget. Dan itu 2 tahun, 3 tahun terakhir ya mereka bikin itu coding di anak-anak Jakarta. Dan kemarin gitu berhubungan juga dengan virtual volunteers, itu mereka akhirnya bilang, Kak,
kita pingin nih, tapi kita juga nggak bisa ke lapangan gitu. Bisa apa ya? Ada isu apa? Nah, habis itu aku pertemukan lah di WFI ini kan kita punya isu child protection gitu, di mana dunia digital ini sangat mempengaruhi proteksinya anak-anak ya gitu. Banyak hal-hal negatif sebenarnya yang terjadi di anak-anak. Banyak banget isu-isunya yang berkembang digital. Nah, habis itu kita cuma sodorin aja nih isunya, anak-anak SMA ada yang dijual sama kakak kelasnya, anak-anak SMA ada yang ini itu segala macam. Jadi teman-teman di lapangan kita adain kayak diskusi gitu ya via Zoom dari sama teman-teman di Kalimantan Barat. Mereka kasih tahu nih anak-anaknya kayak gini. Akhirnya mereka oke Kak, kita ada kurikulum deh, kita bikinin ada 4 tema gitu. Ada digital safety, digital security, digital apa. Dan akhirnya mereka ngelatih itu ke anak-anak forum anak se-Kalimantan Barat melalui virtual kayak gitu. Jadi itu sih mungkin tren yang terjadi ya. Sekarang udah bukan anak-anak kuliahan, tapi anak-anak SMP SMA nih yang terjadi ini. Keren banget ya, gitu ya. Oke, nah ini nih kita mau mulai spesifik lagi nih. Ini kan sebenarnya kalau sebelumnya orang taunya kalau jadi relawan tuh kayak tadi turun ke lapangan harus ketemu gitu misalnya atau melakukan aksi sosial kayak gitu-gitu. Nah di pandemik ini kan sebenarnya udah beda banget ya. Nah tadi udah beberapa disebutkan. Nah mungkin bisa di-highlight beberapa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Indo Relawan juga dan juga dari WFI. Seperti apa sih selain yang udah diceritakan tadi? Ada lagi nggak kegiatan-kegiatan yang berlangsung yang membuat kita oke, itu nggak ini loh, itu bukan sesuatu yang impossible gitu loh yang kegiatan-kegiatan ini dan akhirnya terjadi di masa pandemi kayak gitu. Iya, jadi kalau di Indo Relawan tadi aku cerita satu relawan digital ya. Yang kedua ini memang kita punya program yang sifatnya itu diperuntukkan untuk teman-teman relawan. Jadi teman-teman relawan ini kita bikin namanya generasi relawan. Nah itu baru dibikin pas pandemi sih sebenarnya gitu. Jadi emang bentuknya itu ada hybrid ya, jadi ada yang virtual dan ada yang offline. Tapi kita nggak ngumpul. Jadi kita ada 3 isu yang kita bawa. Yang pertama tadi isu tentang plastik. Kita punya program generasi bebas plastik. Kita punya isu stunting, generasi bebas stunting, dan isu literasi, generasi literasi. Nah bentuknya itu sebenarnya tujuannya kenapa kita bikin ini, kita ngerasa bahwa teman-teman relawan kalau mau beneran jadi relawan sebelum action harus punya knowledge. Jadi kadang-kadang kan kayak turun ke lapangan aja tapi nggak tahu tentang isunya, nggak tahu tentang kenapa ini terjadi, terus solusinya apa, kan kayaknya sama aja gitu ya. Maksudnya jangan sampai segitu aja ilmunya. Jadi kita kasih knowledge melalui kelas-kelas online virtual. Jadi teman-teman kayak contohnya yang generasi bebas plastik ngomongin gimana caranya pilah sampah di rumah, terus gimana caranya bikin nyetor sampah yang udah kepilah ke bank sampah gitu, terus ngomongin tentang isu plastik ya secara general se-Indonesia dan sedunia itu kayak gimana sih situasinya. Nah itu kita kerjasama dengan beberapa NGO juga yang emang udah expertnya ya. Kalau Indo Relawan ini kan mungkin ya relawan-relawannya gitu ya, biro jodohnya, tapi expertnya ada lagi gitu. Jadi kita invite terus mereka ngisi kelasnya. Nah udah dapet knowledge-nya, tinggal action-nya. Nah action-nya ini bentuknya challenge. Jadi kita menantang teman-teman relawan untuk menjalankan aksi-aksinya dari rumah aja, dari lingkungan sekitar mereka. Karena masih pandemi, kita nggak pengen mereka kumpul dan jangan sering-sering keluar. Jadi kalau yang generasi bebas plastik, contohnya kita challenge untuk nggak pakai sampah selama sebulan. Karena programnya memang sebulan. Jadi kita bukan kayak bikin webinar terus lepas Jadi kita 1 bulan itu kita kasih intensif program gitu ya. Jadi harapannya teman-teman relawan nanti bisa punya gaya hidup yang ramah lingkungan, yang aware gitu ya. Jadi contoh challenge-nya kalau keluar bawa tumbler. Terus nggak boleh terima plastik, nggak boleh terima sedotan gitu. Jadi mereka harus men-challenge, pokoknya kalau dikasih plastik harus nolak gitu. Terus ada juga kegiatan mereka bikin di rumah sih, pilah sampah di rumah. Jadi mereka bikin manajemen sampah tapi di rumahnya aja. Jadi sampah plastik dipisahkan dengan sampah organik. Sampah-sampah yang masih punya nilai, mungkin kayak kardus, kertas gitu dipilahin. Itu kan maksudnya itu action banget kan. Itu kayak itu jadi kegiatan yang teman-teman lakukan setiap hari dan jadi kebiasaan. Jadi setelah dari program ini ya harapannya mereka jadi relawan yang memang aware dengan isu plastik dan mereka bisa
ya mungkin bisa menginspirasi lingkungan-lingkungan sekitarnya. Dari keluarga dulu deh. Mantap kali ya. Teman-temannya dulu gitu. Jadi itu kita coba lakukan. Ada dari 3 program kami dengan 9 batch. Jadi sudah ada sekitar coba dihitung 1.200 relawan yang 1.200 relawan secara itu ya tadi hybrid tadi gitu. Itu sih yang lagi kita kerjain dan mungkin pengennya di tahun depan juga, karena ini tujuannya juga untuk tadi ya mencapai 1 juta relawannya relawan untuk Indonesia gitu. Jadi harus nyari kegiatan yang bisa diikutin dengan banyak relawan kayak gitu. Nah sebelum masuk ke Cia nih, saya mau tanya dulu nih ke Kak Eni yang ada di Biak nih. Halo Kak Eni, masih bersama dengan kita ya? Masih setia Kak. Oke, nah boleh nggak diceritakan sedikit Kak Eni, selama ini relawan yang sudah pernah ke Biak itu ada kurang lebih berapa, kemudian kegiatannya ngapain aja sih di sana, boleh diceritakan ke kita Kak? Iya, selama di Biak itu 2 tahun berturut-turut Kak Mei, kita dapat 3 gelombang relawan, 1 gelombang itu 6 orang. Jadi ada 18 orang yang pernah ke Biak. Dan yang mereka lakukan itu beraktivitas bersama anak-anak, tapi yang paling banyak dilakukan adalah bagaimana mereka share profesi sih Kak. Share profesi mereka kepada anak-anak, dan juga men-sharingkan beberapa keahlian yang mereka miliki, seperti memasak, mengelola makanan-makanan sederhana kepada orang-orang dewasa, supaya bisa memberikan makanan yang bergizi kepada anak-anaknya. Nah, selama 3 gelombang relawan ke Biak ini, kebanyakan profesi mereka itu profesi yang unik Kak untuk anak-anak di Biak. Yang kalau dokter itu sudah biasa, tetapi ada kayak geolog, kemudian chef, kemudian ada resepsionis seperti kayak gitu. Dan itu membuat anak-anak jadi belajar gitu. Ada arsitek seperti itu. Jadi itu anak-anak jadi terbuka gitu wawasannya bahwa ternyata dengan menggambar saya bisa berhasil, dengan suka buat kue juga saya bisa berhasil. Jadi anak-anak jadi terbuka. Dan hal unik sebenarnya di Biak itu adalah angka kekerasan di Papua itu kan tinggi banget Kak ya, mukul, bentak gitu ya. Walaupun udah berbagai sosialisasi diberitahukan gitu, tapi sepertinya nggak ngaruh gitu. Tapi dengan volunteer datang, volunteer cerita dengan hal yang sederhana, itu dampaknya kami rasakan banget Kak sampai hari ini. Jadi mungkin yang dibawa oleh teman-teman volunteer ini sederhana di mata mereka ya, tapi buat kami anak-anak dan masyarakat di Biak itu sesuatu yang wow, dan sesuatu yang sangat sederhana bisa dipahami oleh masyarakat gitu. Dan mungkin ada satu cerita unik tentang geolog sih. Sampai hari ini anak-anak mengingat istilah yang disampaikan oleh Kak Bastian. Bagaimana sih menjelaskan seorang geolog itu seperti apa ya? Dan Bastian bilang geolog itu seperti dokter, tapi dokter bedah, tapi yang dibedah itu bukan manusia, tetapi bumi. Dan sampai hari ini anak-anak SD itu masih mengingat geolog itu dokter bumi. Jadi itu sederhana sekali teman-teman, tapi membekas banget di hati anak-anak, di hati masyarakat. Bahkan sampai hari ini mereka masih suka tanya-tanya lagi, Kakak kapan lagi ada volunteer ke sini? Dan itu hal-hal sederhana saja sih Kak, tadi seperti yang udah disampaikan oleh Kak Cia dan teman-teman sebelumnya, bahwa ketika mereka hadir, mereka membawa satu kebahagiaan. Mereka juga bahagia, kami juga bahagia, anak-anak yang kami layani juga bahagia. Mereka bisa melihat keindahannya pantai-pantai di Biak, tetapi mereka juga bisa memberikan kebahagiaan dengan hal-hal sederhana untuk anak dan masyarakat yang kita layani, dan juga buat staff. Jadi kami volunteer tuh luar biasa. Nah ini, Kak Eni, saya mau tanya lagi nih. Ini kan sebenarnya kegiatan volunteer kan lagi berhenti nih karena bukan berhenti sih, tetapi mungkin orang yang datang ke lapangan tidak ada selama pandemik ya. Nah, boleh ceritakan nggak ada momen-momen di mana teman-teman masih terhubung dengan mereka, atau mungkin masih terhubung sih nggak sih anak-anak ini dengan para volunteer yang sudah pernah ke lapangan? Boleh diceritakan dengan kita?
Iya, memang pada masa pandemi ini mereka nggak bisa langsung datang bertemu langsung dengan kami ya di desa atau di Biak gitu. Tapi memang teman-teman di Jakarta, teman-teman Kak Cia terutama ya menolong kami juga bagaimana anak bisa terhubung dengan volunteer. Jadi selama masa pandemi ini mereka ada buat satu kegiatan bagaimana membuat animasi dan itu difasilitasi oleh volunteer dari teman-teman di Jakarta dan itu apa ya buat kami juga senang ya bisa memfasilitasi anak-anak di masa pandemi ini dan dibantu oleh teman-teman volunteer. Kalau terhubung dengan teman-teman volunteer sampai hari ini kami masih ada ya grup volunteer. 3 batch ini ada grup volunteer yang terhubung dengan staff-staff di Biak khususnya dan masih ada yang dengan senang hati ketika mereka melihat postingan-postingan gitu tentang Biak, mereka langsung tanya, "Kak, apa yang bisa kami kasih bantu? Apa yang bisa kami buat?" gitu. Dan biasanya kami langsung hubungkan, "Oke, silakan hubungi teman-teman di Jakarta." Kalau mereka yang paling sering adalah mereka membantu kami mendesain hal-hal misalnya kayak spanduk atau media-media kampanye yang kita mau kasih. Dan sebelum kita kasih ke Koms, yang bantuin kita adalah teman-teman volunteer yang walaupun secara fisik nggak bisa hadir di Biak, tapi mereka masih terhubung dengan kami. Jadi masih ada Kak Mei, dan mereka masih senang sekali mendengar tentang Biak. Wes, mantap sekali ya. Dan teman-teman volunteer ini Kak, mereka masih. Tapi saya mau tanya dulu nih. Kayak ini, saya mau tanya nih. Nah, oke. Ini boleh nggak diceritakan satu atau dua dari anak-anak yang mengalami perubahan, ada dampak yang terjadi setelah teman-teman volunteer ini memberikan beberapa tips, ilmu, atau mungkin sharing pengalaman, perubahan apa yang terjadi di kehidupan anak-anak ataupun masyarakat, atau mungkin stafnya sendiri yang bisa kita lihat atau bisa kita dengarkan sama-sama. Boleh dibagikan, Kak? Iya, Kak Merudin, kebetulan saya di Biak cukup lama sampai dengan hari ini, jadi bisa melihat bagaimana ada satu kampung itu sejak awal kami masuk melayani di wilayah ini, itu angka kekerasannya sangat tinggi banget. Baik itu membentak, memukul, seperti itu, dan juga angka kehamilan anak remaja itu tinggi banget, Kak. Kami udah sebenarnya hopeless di awal-awal itu, aduh gimana sih mau melakukan penyadaran ya ke orang tua, waktu itu. Dan kami bersyukur sih dengan kehadiran Dr. William, itu volunteer, batch kedua kalau aku nggak salah, itu hadir, lalu dia menjelaskan tentang dampak anak remaja yang hamil gitu Kak, sebelum usianya gitu, dan dengan menggunakan balon. Jadi dia menjelaskan kandungan anak remaja itu seperti balon gitu. Dan itu jadi kayak tontonan buat masyarakat gitu. Tapi kami puji Tuhan banget Kak sampai hari ini. Sejak 2018 sampai hari ini hanya 1 kasus anak remaja yang hamil di luar nikah. Kami nggak dengar lagi Kak. Padahal biasanya tuh setiap tahun kami bisa dengar 4-5 kasus anak hamil di luar nikah. Dan mereka harus putus sekolah, lalu dianggap itu biasa. Tapi sejak 2018 sampai hari ini itu kami bisa dengar dari masyarakat. Dan yang kedua bicara tentang kekerasan, Kak. Ya, bicara kekerasan, dipukul, itu dirasa biasa saja sih di Papua gitu. Tapi ketika dokter menjelaskan dampaknya itu pada otak yang nggak bisa diperbaiki gitu, itu sangat mengubah sekali. Sampai hari ini anak-anak bisa, terutama di kampung yang tadi saya sampaikan ya, mereka bisa bilang begini sekarang Kak Mei, bahwa kami sekarang tidak dipukul lagi oleh orang tua kami. Kalau kami salah, orang tua akan bicara baik-baik sama kami. Dan kami senang sekali, dan selama 2018 sampai sekarang, kami nggak pernah dengar ada, ini di kampung pelecehan seksual tinggi banget Kak. Ada anak yang dihamili oleh keluarganya, ya keluarga kandungnya, itu hampir setiap tahun kami dapetin laporan itu. Dan kami waktu itu nggak bisa buat apa-apa gitu, karena ada pemerintah kampung, keluarga nggak mengizinkan kami mengintervensi gitu, dan itu keselamatan kami juga terancam seperti itu. Tetapi setelah kehadiran volunteer, mereka bicara tentang dampak-dampak secara medis kepada anak-anak itu ketika mengalami kekerasan, dipukul, atau hamil di usia yang masih sangat muda, itu membuat masyarakat itu berpikir
lebih baik lagi sekarang. Sekarang kalau ada di kampung ini terakhir kemarin ada kasus pelecehan, masyarakatnya sudah bisa melapor ke polisi, mereka sudah tidak mau lagi dibayar denda adat, mereka mau diproses, mereka saling menjaga. Jadi walaupun itu belum secara signifikan terjadi di semua kampung, tetapi kami sangat bersyukur sekali melihat perubahan yang sangat signifikan di kampung ini, karena wow, itu luar biasa banget, Kak. Jadi sampai hari ini kalau dengerin anak-anak bilang, kami nggak dipukul lagi, Kak, itu udah, oh puji Tuhan banget. Kami senang sekali, kami sangat-sangat bersyukur. Karena hampir dulu setiap tahun, Kak, setiap bulan kami datang pasti anak-anak akan cerita. Kenapa kepalamu habis dipukul Bapak? Kenapa badanmu merah-merah habis dicubitin? Itu kami dengar setiap hari, Kak, kalau kami ke desa. Tapi kami puji Tuhan, Kak, 3 tahun belakangan ini kami nggak pernah dengar itu. Bahkan di masa pandemi, anak-anak bisa tetap ada di lingkungan yang diasuh dengan baik, orang tua melihat pendidikan mereka menjadi prioritas. Kami bersyukur untuk hal-hal itu. Itu mungkin sederhana banget sih, Kak, tapi rasanya begitu dampak. Saya mendengar itu saya terharu banget gitu ya. Saya rasanya, aduh, ternyata apa yang dibuat itu mungkin bagi sebagai orang simpel, tapi itu loh dampaknya itu sampai ke sana gitu loh ya. Oke, terima kasih Kak Eni untuk kesaksian yang sudah diberikan buat kita. Nah saya mau ke Mbak Asa dan juga Cia dulu nih. Dari sisi perspektif sebagai PIC dari Indo Relawan dan juga volunteer One Vision Indonesia. Teman-teman bisa menyaksikan apa sih? Dampak apa yang teman-teman bisa lihat dari apa yang sudah kita lakukan bersama-sama dengan relawan atau volunteer? Boleh diceritakan sedikit? Jadi mungkin tadi aku udah sempat cerita juga di awal gitu ya, dimana sekarang lagi pandemi itu relawan tuh bisa kayak tadi ya membantu pemerintah untuk membuat kebijakan gitu ya. Itu hanya satu dari sekian banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan bersama. Jadi inti dari kerelawanan itu kan sebenarnya gotong royong tadi ya, kerja barengan gitu. Jadi sebenarnya itu memberikan contoh juga di luar sana bahwa masalah sosial tuh banyak. Ya kita kalau harus ngomong tentang dari isu anak aja banyak gitu kan, terus dari isu pendidikan, lingkungan, bahkan yang lagi rame juga tentang kekerasan seksual itu kan banyak banget isunya. Dan sebenarnya dengan menjadi relawan itu kita bagian dari solusi. Jadi kan kalau jadi relawan itu kan ke lapangan itu kan untuk membantu masyarakat gitu ya, untuk mereka bisa berdaya dan mereka kita bisa bikin solusi bareng-bareng lah gitu. Jadi sebenarnya mungkin kelihatannya kayak aku cuma 1-2 jam doang di akhir pekan, atau aku cuma ketemu sekali 2 kali, tapi sebenarnya teman-teman tuh juga memberikan tadi ya cerita Kak Eni kayak dampaknya tuh ke personal banget gitu ya. Dengan seperti itu sebenarnya teman-teman juga udah bagian dari solusi gitu. Jadi kita nggak ngomongin berapa manfaatnya ke berapa ratus atau di berapa ribu orang, ke 1 orang aja tuh juga udah luar biasa gitu ya. 1 orang aja yang kita bantu tuh berarti gitu. Jadi sebenarnya peran individu kita nih 1 orang gitu ya, kita juga memiliki manfaat gitu ya, berguna juga kok kita untuk 1 orang aja tuh juga nggak apa-apa gitu. Dan kalau misalnya dari teman-teman udah menjadikan kerelawan itu sebagai tadi ya, balik lagi gaya hidup, lifestyle, ya manfaat untuk diri sendirinya juga ada. Jadi manfaat untuk lingkungan kita udah tahu pasti kita memberikan manfaat, dan yang kedua untuk diri kita sendiri juga gitu ya, kita jadi lebih peka sosial, kita jadi lebih empati, terus ya kita bisa melatih skill juga sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di luar sana ngerasa aku bisa jadi relawan apa ya, sebenarnya banyak banget contoh-contoh kegiatan yang sifatnya melatih skill teman-teman juga. Kayak di Indo Relawan kita punya relawan yang jago sosial media, jadi admin, relawan yang jago fotografi, jadi dia bukan kerjanya fotografer, tapi dia suka gitu, dia hobi, dan dia bisa menyalurkan hobinya, jadi melatih skillnya juga gitu. Jadi dampaknya nggak hanya keluar, tapi ke diri teman-teman juga sih. Dan ini menurut aku mumpung masih muda, iya benar, masih teman-teman kalau ngomongin kerelawan itu kan ngomongin waktu dan tenaga, ya mumpung belum jompo kayak kakak-kakak di sini.
Sebelum jompo masih banyak waktu dan tenaga, isilah dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu. Karena itu jadi investasi kalian juga di masa depan gitu ya. Dan berbuat kebaikan itu kan juga hal yang menyenangkan gitu. Jadi jadilah relawan dari sekarang. Mantap sekali. Nah, oke. Ada satu pertanyaan dari kolom chat, tapi sebelumnya saya masuk ke Cia dulu nih. Kira-kira Cia, boleh ceritakan nggak perubahan apa sih yang Cia lihat setelah menjadi PSI dari volunteer di Wana Visi Indonesia yang dihasilkan oleh teman-teman yang relawan ini? Oke. Kalau misalnya relawan yang lapangan, mungkin kita tadi udah dengar banyak banget gitu ya dari Kak Eni, dan itu benar-benar langsung ke masyarakat karena relawan ini benar-benar langsung turun. Dan mungkin teman-teman di sini beberapa ada yang nggak tahu, dan relawan-relawan yang ke Biak itu benar-benar mereka dari dananya mereka sendiri, mereka ke Biak, even nggak disupport juga WVI, mereka benar-benar jalan sendiri ke sana. Segitunya mereka ingin ke lapangan gitu ya. Nah, tapi mungkin ada satu hal yang menarik, dampak yang aku lihat juga adalah dari relawan-relawan yang di kantor gitu. Di kantor ini di WVI seringkali banyak kan secara virtual juga ya, dari desain, dari translator gitu. Nah, itu somehow terkadang kita ngerasa, kita nggak langsung nih ke anak-anak, kita nggak langsung berada di depan masyarakat dan anak-anak dan ngajarin mereka gitu. Tapi dampak yang aku bisa lihat dari volunteer office volunteers ini, yang kayak tadi gitu, dia bantuin desain yang ternyata desainnya dia dilihat oleh masyarakat, yang menarik, dipelajari oleh masyarakat, dan itu bisa merubah kebiasaan hidupnya masyarakat gitu. Nah, kalau yang dari translator ini yang aku lihat juga adalah karena WVI ini banyak juga modul-modul gitu ya, banyak pembelajaran-pembelajaran yang kita juga dapatkan dari global gitu, which is di mana itu dalam bahasa Inggris kebanyakan, dan banyak juga teman-teman volunteer yang akhirnya membantu mentranslatekan itu dalam bahasa Indonesia, dan itu sungguh sangat membantu sekali gitu ya. Organisasi WVI ini bisa mengimpartasikan ilmu-ilmu tersebut kepada masyarakat dan anak-anak dan even staff-staff WVI yang di lapangan gitu ya, untuk pada akhirnya bisa mengerti apa yang kita mau sampaikan gitu. Dan mungkin teman-teman nggak berasa gitu ya, karena di rumah ya udah translating aja, tapi sebenarnya dampaknya tuh cukup besar, karena kalau teman-teman di lapangan, staff kita sendiri di lapangan nggak mengerti apa yang mau disampaikan, ya nggak tersampaikan juga gitu ya ke masyarakat. Itu sih yang aku lihat. Dan yang kedua dampaknya adalah sebenarnya yang menarik, selain untuk masyarakat dan anak-anak dan organisasi, sebenarnya dampak yang untuk diri volunteer sendiri. Mungkin di sini ada satu testimoni ya dari Samuel. Jadi Dokter Samuel, jadi dia nggak bisa datang hari ini, tapi dia memberikan satu testimoni dampak yang dia rasakan jadi volunteer di WVI. Silakan videonya. Saya membantu mengajar di kelompok belajar anak Jakarta dan menjadi relawan fasilitator kesehatan di Ternate, Maluku Utara. Melalui kerelawanan WVI, saya belajar untuk mengimplementasikan apa yang saya dapat, yaitu untuk membangun komunikasi antara dokter saya sendiri dan kepada pasien. Saya juga belajar untuk keluar dari zona nyaman. Secara pribadi, saya merasa bersyukur karena saya merupakan salah satu bagian yang beruntung. Ketika menuju ke daerah perifer, di situ saya melihat banyak sekali kekurangan. Bukan hanya di sektor kesehatan, namun sektor-sektor yang lain pun mereka perlu ada empowerment. Saya belajar banyak sekali mengenai kehidupan. Terutama fokuslah pada mendengar. Dari situ kita bisa melakukan aksi nyata. Wah, ternyata menarik banget ya. Ternyata ada banyak dari sisi kita, walaupun jarak jauh, tetapi teknologi sekarang makin memudahkan kita ya untuk bisa saling memberikan dampak satu dengan yang lain. Nah, kita masuk ke pertanyaan dulu nih. Ada satu pertanyaan ini buat Kak Eni nih. Kak Eni boleh dicek ya. Ini di pertanyaan dari Prita tentang bagaimana sih cara yang efektif gitu ya untuk entah berkomunikasi atau melakukan sosialisasi supaya lebih efektif gitu ya. Karena kan mungkin ya benar, apalagi anak Jakarta ya, masuk ke daerah itu kan mungkin nggak semua, tetapi sebagian besar itu budayanya kan udah beda nih. Ya. Apalagi misalnya Papua yang cukup jauh, itu budayanya yang cukup banyak berbeda dengan orang-orang yang dari daerah lain. Nah, bagaimana sih menjembatani? Dari sisi Kak Eni nih, boleh diceritakan ke kita seperti apa sih untuk membantu teman-teman relawan yang lain? Apa yang harus mereka ketahui gitu?
Yang pertama Silakan, saya Kak. bersyukur ya Kak. Yang pertama sekali bersyukur. Saya lahir besar di Papua, jadi saya sangat memahami konteks anak-anak Papua, khususnya di Biak. Jadi bagaimana kami hadir menjembatani teman-teman volunteer untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat kita. Kami sampaikan semua konteks di masyarakat kita ya, di masyarakat layanan kita sampaikan semua. Nah, kalau untuk di Biak sendiri dan di daerah Papua, hampir seluruh wilayah Papua, itu masyarakatnya nggak bisa kita mengkomunikasikan sesuatu itu dengan abstrak, nggak bisa. Mereka itu sesuatu yang langsung ditunjukin gitu. Jadi kalau diberikan ilustrasi, dikasih cerita, atau dikasih alat peraga, itu cepet banget. Dan itulah yang kami jembatani kalau dengan masyarakat layanan kami di Biak ya khususnya. Ya seperti itu Kak Mei, kami sampaikan kepada kakak-kakak volunteer bahwa kalau berkomunikasi, kalau dialek, ya lu gue itu di sini juga mereka lakukan sih Kak. Mereka ucapkan juga gitu. Tetapi ada bahasa-bahasa yang mungkin sulit untuk dipahami, kami coba jembatani. Kami coba sederhanakan dengan bahasa lokal. Kemudian kita juga lebih memberikan ruang kalau menyampaikan sesuatu, informasi apapun juga untuk sosialisasi, lebih baik gunakan ilustrasi, gunakan alat peraga gitu. Dan saya selalu melihat campur tangan Tuhan sih Kak untuk mengatasi gap ini ya, karena seperti yang tadi kisah-kisah yang saya ceritakan sebelumnya, itu di situ saya melihat campur tangan Tuhan, karena itu ilustrasi yang diberikan oleh Kak Bastian, Dr. William, atau teman-teman volunteer yang lain, itu terjadi di on the spot gitu. Jadi mereka tiba-tiba lihat balon, lihat papeda, gitu, lihat batu, terus bisa menjelaskan. Jadi memang untuk konteks di masyarakat di Papua, segala sesuatu harus dijelaskan supaya mudah mereka pahami adalah dengan langsung menunjukkan alat peraga atau langsung menunjukkan kondisinya. Mereka susah untuk memahami sesuatu yang abstrak. Seperti itu Kak Mei, kalau untuk menjembatani komunikasi di masyarakat di Papua untuk memahami sesuatu yang kita paparkan. Seperti itu Kak. Menarik banget ya. Ya, ini tadi beberapa poin tadi ya, tapi yang bisa di-highlight adalah pahami dulu konteksnya gitu ya, itu memang penting banget. Nah, saya pengen tanya Cia dulu, mungkin ada yang ditambahkan dari apa yang disampaikan oleh Kak ini? Iya, benar sih. Mungkin aku mau tambahin sedikit, intinya adalah kita juga ingin punya volunteer dengan pengetahuan, sama juga gitu ya, sama yang Indo Relawan. Jadi biasanya WVI itu sebelum mendatangkan volunteer-volunteernya ke lapangan, kita selalu ada komunikasi nih antara teman-teman yang ada di lapangan dengan volunteernya. Tapi bukan hanya sekedar gimana nanti di sana, tinggalnya di mana, di hotel mana, apa di lapangan desanya gimana, nggak itu gitu ya. Tapi kita benar-benar pingin, karena konteks Papua akan berbeda dengan Kalimantan Barat. Nggak usah, Papua di Wamena sama Papua di Biak itu beda banget gitu. Jadi kita pingin ada itu ya, volunteer dengan pengetahuan. Itu sih yang paling penting. Jadi itu yang untuk mengisi gapnya, sosialisasi efektif sebenarnya adalah dengan diskusi gitu. Mungkin itu ya yang bisa di-highlight, diambil gitu. Kita harus diskusi, kita harus belajar tentang budayanya, kita harus belajar cara efektifnya mereka mengelola atau menyerap informasi itu seperti apa, karena pasti beda-beda banget. Wow, menarik banget. Thank you, Cia. Semoga itu menjawab pertanyaan dari Prita ya. Semoga bisa menjawab ya Prita ya. Oke, nah kalau ada pertanyaan lain mungkin bisa diberikan lewat kolom komentar, tapi saya akan lanjut dulu ke teman-teman ini yang berdua di depan kita nih. Ini kita nggak serius-serius banget lah ya, tapi kita pengen dengar juga nih selama mengelola menjadi PSI dari kerelawanan, boleh dibilang seperti itu. Ada nggak sih cerita-cerita ya gokil, lucu, atau mungkin ya jenaka seperti itu gitu ya? Boleh diceritakan ke kita. Hal-hal yang gimana gitu ya? Mikir dulu. Kalau dari aku di Indo Relawan tuh ada sebenarnya manfaat terselubung ya. Waduh. Oh, iya. Lucu nih. Manfaat terselubung jadi relawan itu tadi kan aku ngomong biro jodoh. Ya sebenarnya manfaatnya itu dapet jodoh. Ternyata ada yang dapat jodoh juga ternyata. Jadi ibaratnya orang baik ketemu orang baik. Jadi mungkin aku nggak nyebutin nama ya. Nggak usah. Jadi, nanti setelah ini nyebutin ya. Jadi intinya mungkin karena sering ketemu ya.
sering ketemu kan, tadi ada orang yang tadinya stranger gitu kan, tapi karena sering ketemu di satu komunitas, terus tektokan bareng, ngobrol bareng, tadinya ngomongin kerjaan, terus jadinya ngomongin personal, terus akhirnya cocok gitu kan. Jadi ada teman relawan kami yang akhirnya sampai menikah. Gitu, jadi aku juga pas tahu gitu kan dia mau nikah, aku itu loh Kak, terima kasih loh sama acara ini gitu ya, sama Indo Relawan, aku jadi ketemu sama dia. Oh, kamu ketemunya di Indo Relawan? Wah, aku langsung kayak, wah bisa nih dijadiin konten gitu, langsung mikirnya langsung kayak gitu. Cari jodoh ke Indo Relawan. Iya, bisa dapet jodoh gitu ya. Jadi atau enggak mungkin bisa ketemu sama yang cocok, mau pacaran dulu atau apa, bebas gitu ya. Tapi juga selain itu bisa selain tadi dapet jodoh gitu ya, mungkin juga bisa dapet teman, sahabat baru gitu ya. Bahkan aku pun selama jadi relawan dari 10 tahun lalu masih main sama teman-teman yang dulu aku jadi relawan. Mungkin kita juga udah nggak terlalu aktif di komunitas itu, tapi kita ada kecocokan lain, terus ya udah kita lebih kayak ya udah kayak teman aja gitu ya. Jadi kayak udah jadi teman hidup lah gitu, teman main gitu. Jadi dari situ kalian bisa dapat sahabat baru, dapat jodoh juga gitu ya. Tapi jangan niatnya jangan untuk dapat jodoh, nyari jodoh. Jangan teman-teman niatnya gue datang terus kalian langsung plotting gitu ya. Iya. Nih yang jangan terus kayak dideketin gitu, dianterin pulang. Ada sih kayak gitu kan, yang kayaknya mepet banget, terlalu obvious gitu loh pendekatannya. Terus jadinya ntar relawannya jadi takut gitu kan. Jadi jangan niatnya jangan kayak gitu. Jadi itu hanyalah bonus ya. Iya. Sih. Keren banget ya. Ya. Apakah ada rencana memperluas? Memperluas servis. Memperluas servis ya. Oke, enggak. Oke, baik. Tapi dari Cia sendiri, ada nggak sih hal-hal gokil gitu selama ini? Oke, aku sih sebenarnya mungkin kalau misalnya cerita-cerita gokil gitu sebenarnya lebih kepada teman-teman relawan yang mereka yang mengalami gitu ya. Jadi kayak di mana mereka nggak kenal nih gitu ya, ada satu batch, ada yang ke Biak, kemanapun mereka tuh nggak ada yang kenal. Terus kan WVI dari Jakarta biasanya nggak nemenin gitu, ada yang nemenin, ada yang ditemenin, ada yang enggak gitu. Jadi langsung ketemu teman-teman di lapangan. Jadi mereka tuh bener-bener strangers, ketemu cuman di grup WhatsApp baru semingguan sebelum berangkat. Terus kayak mereka kayak saling nggak kenal, yang tadinya kayak nyampe di airport tuh yang kayak iya, oh halo, ini gini. Terus begitu nyampe di sana tiba-tiba pas kita di sini di Jakarta terima laporannya mereka udah atau enggak selama mereka di sana, iya sekarang kita ini. Terus begitu ada yang jadi adik kakak. Terus begitu ada yang terus begitu kalau di WVI waktu itu kita ada 2 atau 3 kali. Jadi waktu itu biasanya kan volunteer kita ngirimin 5 orang, 6 orang kan. Ada kejadian 2 kali itu, tiba-tiba tuh cuman berdua-berdua, dan itu cewek cowok gitu. Terus gitu, iya jadi couple, berdua. Mereka nggak pacaran sih, tapi sampai sekarang mereka tuh kayak jadi sahabatan, jadi kayak kakak adean gitu. Jadi kayak, tapi jadi kocak gitu mereka. Jadi kayak, sebenarnya kocaknya itu ya, ada relationships lah yang terbangun gitu dari volunteering ini. Gitu. Ternyata itu jadi ini biro-biro yang terbentuk jadi berkat juga ya buat mereka gitu ya. Oke. Nah, saya mau tanya Kak Eni nih, kira-kira ada pengalaman lucu nggak sih di lapangan yang bisa diceritakan ke kita Kak Eni? Boleh dibagikan pengalaman lucunya? Pengalaman lucu harus sediakan saya waktu 1 hari, Kak. Sediakan waktu 1 hari banyak. Kayak lucu semua ya, lucu semua kayaknya. Ya, kalau pengalaman lucu itu yang paling saya ingat adalah bagaimana dengan tim yang ketiga ya, yang terakhir itu cewek semua, Kak. Lalu mereka harusnya udah pulang, mereka minta extend gitu. Oke, setelah kita rundingan, extend mereka di Biak, lalu mereka mau diantar ke satu tempat wisata, dan itu sebenarnya jauh banget gitu. Untuk ukuran Biak jauh ya. Terus akhirnya kami pergi. Kami udah bilang resikonya pulang malam, dan nanti kemungkinan ada ban bocor, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi di situ aku lihat mereka seru-seruan, walaupun jalannya itu agak sedikit susah gitu, dan menantang nih perempuan-perempuan semua ini, dan aku agak sedikit ketar-ketir karena kami di Biak itu nggak ada staf cowok yang berbadan kekar gitu ya, kami semua ramping-ramping gitu kami. Jadi itu menjadi cerita lucu ketika ban mobil yang kami tumpangi itu bocor, lalu kami harus menunggu diperbaiki sampai akhirnya gelap, dan itu jadi cerita yang sering kali kami jadi guyonan ya di grup itu.
saling mengingatkan bagaimana pulang malam dengan baju yang udah basah karena di pantai, tetapi aku melihat nggak ada susah gitu loh di teman-teman volunteer nih, mereka happy saja gitu. Saya yang ketar-ketir, ini nanti gimana, tapi mereka bahagia banget gitu, dan itu selalu jadi hal yang kuingat sih sampai hari ini ya. Dan kayak seperti tadi Kak Cia bilang, tim volunteer itu selalu bertemu di bandara gitu. Jadi waktu kami jemput di bandara, mereka semua bilang, ya kami juga baru saling kenal, jadi nggak tahu gitu. Tapi selama mereka seminggu di Biak itu tidak terlihat mereka kagok kayak gitu, tapi langsung menyatu di antara mereka, dan itu menjadi berkat juga Kak buat kami. Dan frekuensinya dapat ya. Selalu kami ingat. Terima kasih Kak ini untuk cerita-cerita yang udah disampaikan gitu ya. Nah, saya mau nanya satu pertanyaan lagi nih buat teman-teman juga berdua dan juga Kak ini nanti ya. Nah, ada nggak sih pengalaman menjengkelkan? Ini kita buka-bukaan ya, maksudnya kita kan relawan ya, maksudnya kita mau belajar sama-sama sebenarnya. Ini spiritnya belajar gitu ya. Ada nggak sih hal-hal menjengkelkan, mengecewakan selama menjadi bagian dari dunia pervolunteeran seperti itu gitu ya? Saya boleh mulai dari Kak Mbak Asa dulu. Kira-kira apa nggak? Mungkin gini ya. Kegiatan volunteering itu kan bukan prioritas utama untuk beberapa orang gitu ya. Jadi kadang-kadang ada yang ghosting. Ghosting nggak hanya di hubungan asmara, tapi ada juga relawan-relawan yang ghosting. Dan aku harap teman-teman yang hadir di sini nggak pernah nge-ghostingin komunitas ya, gitu. Jadi mungkin pas daftar mikirnya oke, aku bisa ikut, tapi pas sudah diterima mungkin ada kesibukan lain gitu ya. Dan biasanya kita minta penjelasannya gitu, dan ya kita nggak bisa kalau ini tidak mengikat gitu ya, bukan kayak kerjaan gitu kan, nggak bisa kita kasih punishment juga SP atau apa gitu ya. Jadi kadang-kadang juga ya jumlah relawannya jadinya berkurang gitu. Jadi ya sebel juga sih di ghosting gitu ya. Jadi ada teman-teman relawan kita yang ketua-ketua kelompoknya atau fasilitatornya misalnya harus mengelola 10 relawan, ya ceritanya aku di ghosting, relawannya nggak bales di WA, checklist 1, checklist 2 sih, tapi dibaca tapi nggak dibales kayak gitu-gitu. Tapi aku selalu kasih pengertian, mungkin emang dianya lagi sibuk atau lagi apa, kita nggak pernah tahu gitu ya. Tapi maksudnya teman-teman yang menjadi fasilitator udah baik kok, udah benar gitu yang dilakukan. Kalau misalnya jadi kayak agak ini mental baja juga sih gitu ya, karena ya di ghosting kan nggak enak ya rasanya digantungin gitu kan. Jadi ya kita harus terima, dan kebanyakan akhirnya kita bikin strategi gitu ya. Jadi ketika misalnya ada sebuah kegiatan atau program, misalnya kita mencarinya 100 orang, kita harus nyari lebih banyak dari itu. Misalnya kita mau di akhir ada 100 orang yang memang aktif terlibat gitu ya. Jadi kita bisa nyarinya mungkin 2 kali lipatnya gitu ya. Jadi nyarinya 200 orang atau 150 lah, karena di dalam perjalanan programnya mungkin nanti ada teman-teman yang tadi yang nggak bisa sampai akhir gitu. Jadi selalu ada drop rate sekitar 30-40%. Nah itu setiap kegiatan beda-beda. Kalau kegiatannya weekend, misalnya kita bikin acara gitu ya weekend, yang daftar 100, bisa aja yang datang cuma 20. Bisa aja gitu. Drop rate itu sekitar 80%. Atau mungkin kalau bikinnya kegiatannya malam atau apa, jadinya ada yang nggak full hadir gitu. Kitanya juga harus bisa terima, dan sebagai komunitas mungkin harus nggak boleh baperan juga gitu ya. Jadi nggak boleh kayak langsung down atau langsung kayak drop gitu ya, relawannya pada nggak datang tuh enggak. Tapi sebenarnya ya itu adalah bagian dari mungkin udah jadi hal yang emang biasa gitu di dunia kerelawanan gitu. Jadi harus dipahami aja, cuma jangan sampai teman-teman komunitas jadi sedih gitu ya. Tetap aja kita bisa fokus ke orang-orang yang udah mau datang dan mau bantu gitu sih Kak. Nah, kalau Cia sendiri nih gimana? Ada nggak sih? Oke, sebenarnya sih sama persis. Mungkin ini yang jadi struggle-nya kita PIC relawan ya gitu. Ghostingan ini sih sebenarnya. Mungkin ada juga yang nggak ghosting, tapi memang pada akhirnya mungkin di tengah-tengah dia nggak bisa. Tapi kembali lagi gitu ya, karena kita tahu relawan ini kan benefitnya juga berbeda dengan pekerjaan gitu, sangat berbeda. Terus semua orang juga punya priorities yang berbeda gitu kan. Jadi itu juga kita yang mau coba untuk mengerti gitu. Mungkin
lebih ke pesannya juga kali ya gitu untuk teman-teman relawan gitu. Bukan berarti ini hal yang menjengkelkan terus kita sebel sama kalian, enggak. Tapi kita juga berusaha untuk pastinya memberikan informasi secara waktu dan lain sebagainya supaya teman-teman udah bisa calculate untuk memanage waktunya teman-teman gitu. Tapi mungkin pokoknya yang paling kita pingin ini sebenarnya komunikasi gitu. Komunikasi adalah hal yang utama gitu ya. Nggak apa-apa banget kalau di tengah-tengah ternyata kantor tiba-tiba ada banyak kegiatan gitu, atau misalnya ada kesibukan yang lain atau ada issues yang lain yang terjadi, itu sangat nggak apa-apa, tapi tolong dikomunikasikan sehingga kita juga bisa memanage nih. Oke, habis ini berarti saya mesti cari penggantinya dan lain sebagainya. Itu sih sebenarnya ya kalau misalnya mau dibilang masalah yang lumayan utama gitu di dalam dunia pervolunteeran. Nah ini ya poinnya sebenarnya dapat ya, komunikasi gitu ya. Jadi kita ya udah tahu tadi paham sama paham lah ya, itu kita teman-teman juga punya kesibukan sendiri, tapi yang penting dikomunikasikan dengan baik. Ini buat teman-teman yang sudah jadi relawan ataupun teman-teman yang juga belum jadi relawan yang menonton di YouTube juga nanti kalau mau jadi relawan, yaitu ya intinya komunikasi. Nah ini satu pertanyaan terakhir nih buat teman-teman ya. Juga nanti buat Kak Eni gitu ya, kira-kira ketika menjadi volunteer, ini sekaligus jadi closing statement-nya teman-temannya. Kira-kira ketika menjadi volunteer, baik yang sudah ada di sini ataupun yang masih akan jadi volunteer seperti itu ya, apa sih mindset yang harus dimiliki oleh seorang volunteer supaya bisa nanti bertahan, bisa nanti berbuah, boleh dibilang seperti itu ketika melakukan kegiatan ini. Saya mulai dari yang paling jauh dulu. Dari Kak Eni boleh kasih tahu kita kira-kira ketika dari sisi orang lapangan, mindset apa yang harus dimiliki seorang volunteer ketika dia terjun dalam dunia kerelawanan sehingga lebih ready, lebih siap lah, boleh dibilang seperti itu. Kak Eni boleh? Kalau dari saya, kesiapan hati. Memberikan hati yang sebesar-besarnya atau seluas-luasnya untuk menerima segala situasi yang ada di lapangan, dengan segala keterbatasan, dengan segala hal-hal yang kadang-kadang di luar ekspektasi teman-teman gitu ya yang datang. Jadi itu mungkin yang menurut saya yang kami harapkan, dan mungkin kalau jadi volunteer ya datang seperti itu gitu. Jadi dan puji Tuhan Kak Mei, selama tiga batch ke Biak itu kami selalu bertemu dengan teman-teman volunteer yang punya hati yang luar biasa sekali. Tadi Kak Tia bilang datang dengan biaya sendiri, tanpa sepeser pun kami dari WVI keluarkan untuk kebutuhan mereka. Mereka tidak ada komplain tidur di desa gitu, dan itu menjadi sesuatu yang memberkati. Jadi menurut saya seperti itulah volunteer. Datang dengan segala sesuatu yang mereka punya, tapi mereka tidak memajang semua yang mereka punya, tetapi mereka memberikan hati hidup mereka walaupun itu terbatas sekali, dan itu menjadi berkat buat kami, khususnya kami staf WVI yang ada di lapangan ya Kak, bahwa seperti itulah kami juga bekerja dengan kerelaan, dengan segala keterbatasan. Teman-teman volunteer ini menjadi teladan buat kami sih Kak. Wah, terima kasih Kak Eni ya. Poinnya satu, berikan hati gitu ya ketika mau melakukan kegiatan ini. Dari Mbak Asa, kira-kira mindset apa yang harus dimiliki oleh seorang volunteer? Mungkin pikiran yang terbuka kali ya. Jadi kita tuh kadang-kadang mungkin ada egonya sendiri ketika turun ke lapangan, ketemu masyarakat tuh kita merasa kita yang paling tahu. Kadang-kadang ada suka mindset kayak, aku dari Jakarta, aku lebih tahu daripada kalian yang di sini gitu. Jadi kadang-kadang ada egonya. Nah, kita harus mengosongkan pikiran kita juga, pengetahuan yang kita udah tahu tuh dikosongkan gitu. Jadi kayak pikirannya terbuka aja untuk menerima berbagai mungkin masukan atau ilmu-ilmu baru gitu. Jadi teman-teman juga sebenarnya datang ini kan untuk memberdayakan gitu ya, bukan berarti teman-teman yang paling bisa bantu dan yang paling tahu. Jadi sebenarnya datangnya juga dengan humble juga gitu ya. Aku di sini tuh cuman bantu tenaga gitu kan gitu. Jadi sebenarnya teman-teman juga harus punya itu, membuka pikiran, kemudian terbuka untuk hal-hal baru yang teman-teman dapatkan nanti di lapangan gitu. Mantap kali. Itu ya, itu humble, kemudian terbuka gitu ya, dan sama-sama belajar gitu ya. Dari Ci ya. Kalau dari aku mungkin ada dua, yaitu respect and empathy ya gitu.
sangat penting banget ketika kita sebenarnya ini di mana-mana ya. Cuman kalau misalnya untuk ke lapangan, terutama untuk melayani atau melakukan kerelawanan dengan masyarakat dan anak-anak, tentunya kita selalu merasa selain kita yang paling tahu, kita merasa somehow terkadang kita merasa status kita tuh ada di atas mereka gitu. Aku yang kehidupannya lebih mudah, mereka yang lebih sulit gitu. Ini pengalaman pribadi juga gitu ya. Ketika dulu sebelum kerja di WFI gitu, terus udah gitu lalu ke lapangan gitu. Somehow pikiran-pikiran itu pasti ada. Aku mau ke sana karena kasihan gitu. Dan itu tuh kata kunci yang sebenarnya nggak boleh kita punya menurutku pribadi gitu ya. Selama 6 tahun ada di dunia NGO ini, aku merasa bahwa kita perlu berempati, perlu respect mereka bahwa kehidupan mereka tuh nggak kasihan sebenarnya, tapi hanya kita berada di kehidupan yang berbeda aja dengan ya dia punya lebihnya, kita punya lebihnya yang sekarang jadi bertukar bersamaan dan nggak ada status yang kita lebih tinggi, dia lebih kasihan atau kita yang lebih oke, dia lebih nggak oke gitu. Sebenarnya kita ini dengan masyarakat bermitra gitu ya. WFI itu selalu bilang kita itu dengan masyarakat bermitra. Karena kenapa bermitra? Karena kita tahu kita semua tuh di satu level yang sama. Masyarakat banyak sekali bisa mengajarkan kita, maka kita juga perlu punya pemikiran yang terbuka, dan kita juga punya sesuatu yang kita punya yang kita bagikan. Jadi sebenarnya ini mutual relationships antara kita dengan masyarakat dan juga anak-anak. Itu sih, itu respect itu sangat penting banget ketika kita do volunteering. Sama ya itu tadi empati juga gitu. Kita harus terus menambahkan empati. Wow, keren banget ya, respect dan juga empati ya. Itu yang harus dipupuk ketika mau jadi relawan. Baik, rekan-rekan sekalian yang ada di Zoom dan juga yang ada di YouTube, dengan berakhirnya satu pernyataan terakhir dari narasumber kita bertiga, maka sesi Talkshow kita akhiri dulu. Tapi jangan kemana-mana, masih ada acara selanjutnya ya. Terima kasih sekali lagi buat Cia, buat Mbak Asa, dan juga buat Kak Eni. Sampai ketemu lagi ya di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih banget buat semangatnya teman-teman, untuk kepeduliannya teman-teman. Kami kalau dengar cerita dari teman-teman di lapangan, bagaimana kalian membantu mereka, kita bersyukur banget. Dan setiap kali ada talk show yang menghadirkan teman-teman, semangat kalian, kepedulian kalian itu nular banget buat kita. Dan itu memberkati kita, merecharge semangatnya teman-teman di WFI. Dampaknya bisa dirasakan oleh anak-anak di wilayah dampingan yang memang pada waktu itu dikunjungi. Mereka makin bersemangat, mereka jadi memiliki pandangan yang lebih luas, cita-cita yang lebih besar. Dokumen yang sudah diterjemahkan sekarang ini sudah banyak dipakai orang banyak loh, dan mereka jadi bisa lebih paham dan juga bisa membantu teman-teman memanfaatkannya dalam mendampingi anak-anak dan masyarakat. Jadi kontribusi teman-teman sudah menjangkau secara langsung dan tidak langsung kepada anak-anak dan masyarakat dampingan di seluruh Indonesia. Mungkin teman-teman nggak pernah membayangkan sampai ke sini dampaknya ya. Aku sangat terinspire banget sama teman-teman, secara khusus ya waktu dulu di kampanye Berani Mimpi, karena teman-teman relawan mau bangun subuh-subuh, bahkan merelakan waktu weekendnya untuk support program kita. Bahkan di masa pandemi pun aku sendiri nggak nyangka, karena teman-teman masih tetap mau bantuin program-program kita bagi anak-anak. Buat saya, volunteers itu sangat menginspirasi. Karena di tengah kesibukan dan rutinitas mereka, volunteers masih bisa menunjukkan semangat dan antusiasme yang tinggi. Itu menginspirasi saya untuk punya semangat dan antusiasme yang sama untuk bisa berkarya lebih lagi. Lalu volunteers juga penuh dengan ide-ide baru. Dengan adanya volunteers, saya dan tim dibantu untuk bisa melihat sesuatu dari berbagai macam sudut pandang. Dan ini sangat membantu saya dan tim untuk bisa mencari solusi yang efektif dan efisien. Kehadiran tim volunteer yang datang ke area program dia memperkuat, meningkatkan volunteer yang ada di dia, sehingga sampai hari ini mereka tetap sedia. Karena mereka melihat teladan dari teman-teman volunteer yang datang ke sini dengan sukarela, meninggalkan zona nyaman untuk memberkati anak-anak yang ada di program dia. Dan hal menarik yang sampai hari ini diingat oleh anak dan masyarakat adalah bagaimana saat Dr. William mengajarkan dampak dari kekerasan kepada anak. Hari ini kamu boleh mendengar dari anak-anak bahwa mereka tidak mengalami kekerasan lagi, mereka tidak dipukul lagi, mereka bisa bilang, "Kakak, kami sekarang tidak dipukul lagi." Dan itu sangat memberkati.
kasih banyak, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman volunteer. Sarange. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jadi pertahankan terus semangat itu, ayo kita jalan bareng-bareng terus melakukan hal-hal yang baik buat anak-anak dan masyarakat. Terima kasih teman-teman volunteer, semangat terus. Wow, itu tadi say thank you ya dari teman-teman staf Wahana Visi Indonesia terhadap teman-teman volunteer ya. Baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube maupun yang ada di luar sana gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita akan memberikan apresiasi nih secara langsung kepada Volunteers of the Years ya tahun 2021. Bersama saya sudah ada Cia kembali. Nah, kita mau kasih apresiasi nih buat teman-teman nih ya. Nah, kita mau kasih apresiasi apa nih, boleh diceritakan? Ya, teman-teman, saya mewakili Wahana Visi Indonesia mau berterima kasih sama teman-teman volunteer yang sudah 4 tahun belakangan ini selalu aktif gitu ya bersama Wahana Visi, dan khususnya nih Bang Mei. Jadi setahun terakhir ini mungkin teman-teman di sini juga tahu ya, kita ada portal My Volunteer. Di mana mulai setahun belakangan ini setiap kegiatan volunteer WVI itu ada poinnya. Poin ya? Ada badge-nya. Ini gitu poinnya buat apa? Nanti bisa dijelasin ya? Bisa banget, nanti aku jelasin. Jadi volunteers ini ada poinnya, ada nilainya yang teman-teman bisa kumpulkan di My Volunteer itu. Gitu. Jadi ada account-nya, jadi itu udah automatically tertambah sendiri gitu ya di account teman-teman. Nah, nanti poin-poinnya ini bisa ditukarkan beberapa hadiah-hadiah yang memang WVI sediakan. Jadi ada yang kalau misalnya mau ngumpulin yang banyak gitu ya, sampai misalnya 1.000 gitu poinnya, nanti poin 1.000 itu bisa ditukarkan misalnya free trip ke Biak gitu, atau misalnya ke Kalimantan Barat kayak gitu. Jadi teman-teman semakin aktif jadi volunteer di WVI, ada poin-poinnya, teman-teman juga ada benefit-benefitnya yang bisa teman-teman dapetin. Nah, asik banget ya. Gitu. Sekarang kita di tahun ini dengan sistem poin-poin yang baru itu, kita udah punya 3 Volunteers of the Year. Siapakah? Gitu. Nah, yang pertama aku mau sebutkan dulu ya. Volunteers of the Year kita yang pertama adalah Maria Angel dengan poin 250. Dipanggil Angel. Jadi Angel ini mengawali volunteernya di WVI sebagai student volunteer, jadi mahasiswa magang, dan setelah itu dia menjadi database administrator secara virtual juga, membantu WVI menjadi database administrator. Setelah itu pernah juga terlibat jadi MC di acara National Director-nya WVI. Gitu. Jadi selamat buat Angel dengan poin tertinggi ya di tahun ini. Lalu kita yang kedua ada Chevy. Chevy dengan poin 220. Chevy ini jadi volunteer di sponsorship selama 3 bulan. 3 bulan. Nah, setelah itu menjelang selesainya dia bilang mau lanjut lagi. Jadi ketagihan. Saya juga nggak tahu. Nanti kita bisa wawancara sama Chevy gitu ya. Mungkin entah dia ketagihan atau gimana gitu ya. Jadi Chevy ini dengan poin 220. Dan yang ketiga, kita ada Ricky Antonius dengan poin 190. Nah, Ricky ini juga membantu di sektor pendidikan WVI. Jadi Ricky ini dari Bandung gitu ya. Nah, dia membantu secara virtual pendidikan untuk program pendidikan di NTT seperti itu. Dan Ricky juga kemarin terakhir di Hari Guru, dia menjadi MC di Hari Guru Nasional acaranya WVI dengan Kementerian Pendidikan. Ricky volunteer. Mantap sekali. Tapi kayaknya nggak asik kalau cuma lihat fotonya doang ya. Boleh nggak sih kita minta mereka untuk open cam, kita lihat sama-sama. Ini dia. Hai, udah hadir bersama kita. Hai Angel, apa kabar? Hai semuanya. Ya, ada juga, ada Chevy. Hai Chevy. Lagi di kendaraan ya. Hati-hati ya. Kemudian ada Ricky. Halo Ricky, apa kabar? Halo, baik-baik. Luar biasa bener ya, mereka bertiga ya menjadi Volunteers of the Year tahun 2021. Nah, kita pengen tanya dulu nih. Gue penasaran banget sih sama ini tadi, sama Chevy ya tadi ya. Chevy udah selesai nih 3 bulan, masih mau lanjut lagi.
sebenarnya lu lagi mikir apa sih? Kenapa mau lanjut lagi? Boleh cerita ke kita? Ya, halo semuanya, kenalin nama aku Chevy. Jadi aku kemarin tuh volunteer di sponsorship. Kalau ditanyain kenapa lanjut lagi, karena kebetulan aku tuh suka banget sama anak kecil kan. Nah, kemarin tuh job desk aku tuh kayak translate dokumen gitu buat anak-anak gitu yang di daerah-daerah gitu kan. Nah, karena aku basicnya udah suka banget sama anak kecil, jadi aku tuh suka banget translate dokumen yang gimana cara anak kecil tuh bisa tahu dan paham gitu sih. Jadi itu sih yang bikin aku mau lanjut lagi sih, Kak. Karena aku basicnya udah suka dulu sama anak kecil gitu. Dan mau bantu aja sih. Keren banget ya. Semoga nggak bosan-bosan ya. Ini sebenarnya dilakukan bukan untuk WFI tapi buat anak-anak gitu ya. Oke, nah saya mau masuk ke Angel. Ini ya, ladies first ya, benar-benar ladies first ya. Angel dulu nih. Angel, apa sih testimoni yang bisa diberikan kepada kita setelah menjadi volunteer di Wana Visi Indonesia? Kalau aku volunteer di Wana Visi Indonesia selama beberapa bulan ini merasa bukan jadi beban ya, tapi merasa pengen lebih ikut-ikut lagi, pengen join lagi seperti kayak Chevy sebenarnya. Jadi kayak kecanduan ya. Kecanduan volunteer itu candu ya. Iya, jadi ada serunya juga seperti kayak Chevy. Walaupun nggak terlibat langsung, tapi ternyata ada impact yang bisa dirasakan oleh mereka yang ada di daerah-daerah di luar sana di Indonesia. Seperti itu. Makasih, Chevy. Nah, saya mau masuk ke Ricky nih. Ricky, kira-kira apa pesan nih buat teman-teman WFI sebagai PAC dari volunteer ya? Boleh dikasih tahu ke kita kira-kira pesannya apa? Pesannya apa ya? Lebih mungkin pengen cerita juga sih sama kayak teman-teman yang lain, sama kecanduan juga. Terus pesannya adalah ikut kecanduan yuk bareng-bareng untuk volunteering gini. Karena emang seru banget. Terus kan di masa pandemi ini istilahnya apa ya, banyak hambatan, sedangkan aku bantunya di NTT. Kan itu kan virtual banget nih, remote. Tapi ternyata kayak aku ngerasa jadi kayak perpanjangan tangan Tuhan gitu dari Bandung untuk membantu teman-teman, rekan-rekan juga di sana, target-target. Jadi benar-benar ngerasa jadi berkat juga. Jadi hidup kan juga harus jadi berkat ya. Nah itu jadi kayak merasa fulfill banget sih hidupnya kayak gitu. Jadi yuk ikutan bareng-bareng. Weset, mantap sekali. Terima kasih buat teman-teman bertiga. Ayo kita kecanduan bersama-sama gitu ya. Bersama. Nah, walaupun sekali lagi kita ucapkan terima kasih dulu dan selamat buat ketiga The Volunteers of the Year tahun 2021. Bukan berarti yang lain nggak menang ya, nggak gitu konsepnya. Kita cuman memberikan apresiasi kepada teman-teman dan tahun ini kita pilih yang ketiga. Kamu juga bisa kok. Yang penting kamu tetap stay tune, kemudian tetap terlibat dalam kegiatannya WFI ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Itu tadi dengan berakhirnya apa yang sudah disampaikan oleh Cia tadi, kita juga mengapresiasi teman-teman dan kita akan melakukan foto bersama. Saya boleh minta Cia dan juga Hana dan juga Mbak Asa untuk foto bersama. Teman-teman yang ada di Zoom, boleh buka kamera, kita mau berfoto bersama. Ada Prita, ada Samuel, ada Eventa, ada yang lain-lain. Boleh minta tolong buka kameranya supaya kita bisa berfoto bersama. Mohon maaf ya yang di YouTube kita nggak bisa berfoto bersama ya. Yang ada di Zoom aja ya. Oke. Nah, ini masih belum nih, masih ada yang belum. Oke, tapi nggak apa-apa, mungkin sedang ada masalah di kameranya. Kita akan berfoto, tapi berikan gaya tergokilnya gitu ya. Jangan jaim gitu ya. Kita akan berfoto, akan dihitung dalam hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Dengan berakhirnya foto bersama tadi, maka berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di Zoom dan di YouTube, juga teman-teman yang udah hadir di Studio Nusantara pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati dan selamat menuju hari tahun baru. Oke.